Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, perkenalkan, aku Fatin, ilmu komputer 52. Dan aku Sansa, ilmu keluarga dan konsumen 52. Kali ini kita akan berbagi tips untuk sobat 54 yang akan menghadapi kehidupan di asrama. Tips yang pertama, buat peraturan bersama. Jadi nanti di asrama kalian akan memiliki 3 teman. Nah, di mana teman kalian itu pastinya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, dari keberbedaan itulah disatukan sehingga tidak terjadi supaya tidak terjadi suudzon dan menjaga keharmonisan. Contoh peraturannya itu bisa misalnya bikin tiket bersama. Tiket tuh termasuk misalnya nanti bersih-bersih, terus tiketnya full, tiket novel, tiket beli galon misalnya gitu. Nah, Terus selain membuat tiket, kalian juga bisa membuat halal spot. apa itu kalau stop? Jadi halal spot adalah tempat di mana kalian berempat bisa meletakkan makanan atau barang-barang yang bisa dipakai secara bersama tanpa harus minta izin. Terus contoh peraturan bersama lainnya itu bisa menyepakati atau kasih tahu dulu gitu gimana sih kebiasaan belajar sobat sekalian gitu. Kan ada orang yang kebiasaan belajarnya tuh harus melakukan dengan keras. Ada juga yang kebiasaan belajarnya harus sunyi ya. Tips yang kedua adalah beri nama barang-barang. Ya, kenapa harus diberi nama? Karena kan di satu asrama itu nanti akan ada banyak sekali orang, dan mungkin banget kalau misalnya barang-barang sobat tuh sama atau mirip sama barang-barang teman-temannya sobat. Jadi ketika dikasih nama itu kan meminimalisasi ketukar, atau nanti kalau misalnya ketinggalan, kalau misalnya nggak dikasih nama kan nggak tahu nih mau balikin ini punya siapa gitu kan. Kalau ada namanya, terus biasanya tuh dikasih nama itu nama, terus lorong sama kamar, jadi kan tinggal dianterin aja. Seperti itu sobat. Tips yang ketiga, ikut organisasi asrama. Ya, organisasi ketika di asrama namanya dedakter sobat. Nah, di dedakter ini banyak sekali kegiatan yang biasa sobat ikuti. Kalau di tingkat IPB-nya namanya UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Dan BKIM merupakan salah satu UKM kerohanian di IPB. Untuk sobat yang memiliki jiwa berbisnis, sobat bisa ikut Mega Entrepreneur. Untuk sobat yang suka fotografi dan desain, itu bisa ikut gravitasi. Atau untuk sobat yang dulunya pernah ikut rohis, bisa juga di asrama gabung di Demus. Dewan Musola. Jadi nanti Demus itu tugasnya adalah memakmurkan musola. Tips yang keempat adalah komunikasi. Karena sebagai makhluk sosial penting banget yang namanya komunikasi untuk menghindari suudzon dan menjaga keharmonisan. Tips yang kelima itu adalah cari teman sebanyak-banyaknya. Betul sekali sobat. Kenapa? Karena di asrama di asrama itu sobat akan bertemu dengan banyak sekali orang, dari Sabang sampai Merauke, dari fakultas A pertanian sampai ke K sekolah bisnis, itu bakal ada di satu lorong itu. Jadi sayang banget kalau sobat lewatkan kesempatan ini untuk berkenalan dan berteman dengan banyak orang itu. Apa? Karena ketika kita menyambung silaturahmi, kita akan dipermudah rezekinya oleh Allah. Selain itu juga ketika kita banyak relasi, maka kita juga akan lebih mudah dalam menghadapi kesulitan hidup. Ya, misalnya nanti suatu hari nanti misalnya Samsa punya kucing, terus kucingnya sakit, terus Samsa ingat waktu dulu asrama itu sekamar sama anak FKH, tinggal menghubungi deh. Atau mungkin sobat punya laptop, kemudian laptopnya agak bermasalah gitu, atau mungkin sobat ingin diajarkan bagaimana menjalankan software tertentu. Nah, terus kalian bisa hubungin teman ilkom kalian seperti itu. Ya gitu. Nah, terus bisa juga nih misalnya sobat mau pergi ke kajian tapi malu kalau datang sendirian, anak baru gitu kan. Nanti kan tinggal ngajak teman-teman sekamar atau ngajakin teman-teman selorong. Ini kan termasuk amar ma'ruf nahi munkar juga. Betul, sobat. Yang diperintahkan oleh Allah seperti dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sobat mau kan jadi orang yang beruntung? Nah, salah satu caranya tadi, gampang banget kan? Tinggal ketuk pintu sebelah, dapat 4 orang. Ajak ke kajian, atau bisa juga ajak berjamaah. Iya, sholat berjamaah di musola, terus ketuk-ketuk pintunya di dini hari. Tapi udah itu ya, udah janjian sebelumnya, nanti aku bangunin gitu. Jangan tiba-tiba diketuk aja. Iya, ajak sholat malam. Harus. Ya, jadi sobat, masa-masa di asrama harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperbanyak relasi dan menyambung tali silaturahmi. Ya, supaya banyak momen, jadi bisa ngapa-ngapain bareng-bareng. Seperti tagline asrama. Together to be better. Ya, terus dari kami. Nantikan tips-tips selanjutnya. Stay tune di akun PKIM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.